pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang tukang bangunan di Kabupaten Yokimo tewas dibacok. Pelaku diduga anggota KKB. Dioper 4 rumah sakit, seorang ibu dan bayinya tewas di Kabupaten Jayapura. Cuaca buruk di Kabupaten Merauke sebabkan kebun tomat terendam air. Harga tomat melonjak. Satgas Operasi Damai Kartens membekuk seorang anggota kelompok kriminal bersenjata bernama Maam Taplo di Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom, Papua, pada hari Sabtu. Taplo sejak lama masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan, termasuk penyerangan pos TNI Polri di Kiwirok, Pegunungan Bintang. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, pihaknya sebelumnya mendapat informasi Taplo meninggalkan distrik Kiwirok pada Agustus lalu untuk berobat ke Rumah Sakit Vanimo, Papua Nugini. Setelah melalui proses perburuan dan penyelidikan yang panjang selama 4 tahun, Satgas Operasi Damai Kartens akhirnya berhasil menangkap DPO kasus penyerangan 11 tenaga kesehatan di Kiwirok, di mana pada saat itu perawat atas nama Gabriela Melani dinyatakan meninggal dunia. Korban mengalami luka terbuka di bagian kepala dan leher, serta luka tusuk di bagian perut. Sementara 10 tenaga kesehatan lainnya mengalami luka-luka. Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu 22 November 2025 sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Timur di Kampung Yawarup, Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Dalam operasi ini yang melibatkan Satgas Damai Kartens bersama dengan Polres Kerom berhasil mengamankan salah satu DPO atas nama Mam Taplo alias Mam Taplo. Taplo terlibat serangkaian aksi kriminal keji. Pada 13 September 2021, Taplo membunuh seorang tenaga kesehatan, membakar fasilitas umum, dan penyerangan pos TNI Polri di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Pelaku hingga kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Kriminal Umum Polda Papua. Aparat keamanan saat ini terus berupaya menangkap para anggota KKB untuk menegakkan hukum dan menciptakan stabilitas keamanan di tanah Papua. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Polres Merauke pada hari Sabtu menggali kembali makam anak perempuan Kiki yang tewas mengenaskan tidak jauh dari rumahnya pada akhir Oktober lalu. Proses ekshumasi dilakukan di pemakaman Semangga 3 Merauke, dimulai sejak pagi hingga siang hari dan melibatkan tim penyidik serta petugas medis. Penggalian makam Kiki merupakan bagian dari upaya penyelidikan kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian bocah malang tersebut yang hingga kini masih menjadi misteri. Telah dilaksanakan ekshumasi terhadap kasus pembunuhan di Jalan Ternate, Gang Evadekai, Merauke. Mulai dari pukul 10.30 WIB hingga 13.30 WIB dan telah dilaksanakan di Pekuburan Umum Semangga 3 Merauke. Untuk perkembangannya masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan petunjuk baru dan membantu mengungkap penyebab pasti kematian korban. Kiki adalah bocah disabilitas. Jasadnya ditemukan tidak jauh dari rumahnya pada akhir Oktober lalu. Pelaku diduga membawa korban yang saat itu sedang tidur lalu menghabisi nyawanya tidak jauh dari rumah korban. Kejadian ini mengguncang masyarakat Merauke dan mendesak polisi meringkus pelaku. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Merauke dalam beberapa hari terakhir berdampak pada meluasnya genangan air, khususnya di kawasan pertanian. Tanaman tomat yang selama ini menjadi andalan petani untuk mendapatkan penghasilan, kini banyak yang rusak dan mati akibat tergenang air. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan tomat dari petani ke pasar Rawamanggu menurun drastis. Akibatnya harga tomat melonjak tajam di pasaran. Tomat yang biasa dijual Rp5.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat 40. Jadi dari harga berapa itu ya? Dari harga 20-25 sekarang naik lagi. Kenapa bisa naik begitu Mas? Ya, rusak. Ya kalau kena hujan langsung belah-belah. Gitu ya. Jadi kurang ya pasokannya ya? Pedagang berharap cuaca segera membaik sehingga harga tomat menjadi normal. Meski harga tomat naik, tidak menurunkan omset pedagang. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi Zebra Gardens kembali digelar di Kabupaten Merauke. Dalam operasi kali ini, polisi menyasar para pelajar SMA untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Sosialisasi tertib berlalu lintas yang digelar di SMA Johannes Merauke disambut baik oleh para pelajar. Mereka berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar dapat menambah edukasi dan wawasan terkait keselamatan di jalan raya. Kegiatannya sangat bagus menurut saya, dan itu juga membuat pelajar membuat mereka sadar akan narkoba itu tidak baik dan kalau melanggar lalu lintas itu tidak baik. Anak-anak itu lebih disiplin, jangan terlalu menggunakan untuk penggunaan motor itu jangan di usia dini. Harus digunakan untuk kepentingan saja, harus punya SIM ya. Ya, untuk SIM juga harus ada. Dari catatan kepolisian, pelanggar yang paling banyak terjaring selama operasi Zebra adalah kalangan pelajar. KBO Satlantas Polres Merauke, Ibda Joni Tuwin, mengatakan sebagian besar pelajar yang terjaring tidak memiliki SIM dan masih berada di bawah umur, namun sudah mengendarai kendaraan bermotor. Jadi berkaitan dengan operasi Zebra tahun 2025 ini, hari ini kami ada di SMA Johannes 23 Merauke untuk melaksanakan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Karena disinyalir sebagian besar pelajar masih belum mempunyai surat izin mengemudi. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ke depan diminta untuk pelajar harus tertib berlalu lintas, terutama menggunakan helm standar nasional Indonesia. Selain melakukan razia, polisi juga melakukan edukasi kepada warga agar mereka sadar dan berkendara dengan tertib. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.